Setelah Martin Paes, PSSI dan Sinteyong masih mengupayakan segala cara untuk menambah kekuatan baru sebelum round 3 kualifikasi Piala Dunia dimulai. Salah satunya adalah memperkuat sektor lini serang Timnas Indonesia. Dan bukan rahasia lagi, kalau dua nama penyerang diaspora yakni Ole Roumanie dan Mauro Zylstra adalah nama-nama yang memang kabarnya akan segera menyusul Paes ke Indonesia. Bahkan hal itu dikonfirmasi langsung oleh Sinteyong saat diwawancarai oleh salah satu media asal Indonesia. Dan dia menyebut kalau saat ini Indonesia beneran butuh sosok striker yang haus akan gol. PSSI bersama Sinteyong terus berpacu dengan waktu untuk mencari para pemain diaspora yang tersebar. Ya, manuver terus dilakukan demi membuat timnas Indonesia makin kuat agar bisa bersaing dengan tim-tim kuat di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan seperti yang kita tahu, kalau lawan kita di round 3 nanti bukan tim sembarangan. Sebagian dari mereka adalah langganan Piala Dunia, macam Jepang, Australia, Arab Saudi, serta tim underdog seperti Cina dan Bahrain. Maka dari itu jika nggak mau nih bernasib sama dengan Thailand dan Vietnam yang babak belur di round 3 pada 2 edisi terakhir, Indonesia benar-benar harus menyiapkan tim ini demi paling tidak menguji posisi 3 dan 4 untuk kemudian membuka peluang lebih besar melalui round 4. Dan setelah mengamankan Martin Paes dan bisa melakukan debutnya pada bulan September mendatang, Indonesia sejatinya juga masih butuh sosok goal getter handal di kotak penalti. Dan sejatinya itu adalah PR yang mulai dari Coach Shin masuk sampai detik ini masih belum ketemu solusinya, di mana Coach Shin sudah mencoba banyak nama, terutama dari para pemain Liga 1, namun hasilnya ya gitu-gitu aja. Lalu untuk pemain diaspora, seperti diketahui, kalau pemain depan yang ada saat ini macam Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun, lebih bertipe sebagai winger, bukan goal getter. Maka dari itu sulit rasanya berharap banyak gol dari mereka, karena ya tipe mereka lebih sebagai penyuplai ataupun membuka ruang. Sebenarnya saat ini, Coach Shin masih punya Malik Rizaldi, tapi Malik Rizaldi walaupun musim ini terbilang bagus di Liga 1, ia juga lebih berposisi sebagai winger, bukan real striker. Jadi ya memang sesulit itu gitu loh situasinya. Dan kekhawatiran publik sejatinya juga dirasakan oleh Coach Shin. Dan seperti yang ia sampaikan baru-baru ini kepada salah satu media Indonesia, Coach Shin berkata kalau ia memang masih akan mencoba mencari sosok goal getter, terutama dari Eropa. Hal yang wajar, karena Coach Shin pun mengakui kalau ia merasa cukup kecewa dengan penyelesaian akhir ketika melawan Filipina ataupun Irak. Sebab dari bejibun peluang yang ada, hanya 2 gol yang berbuah gol. Itu pun melalui Tom Haye dan Rizky Ridho, yang notabene bukan striker. Bahkan kurangnya ketajaman dari timnas Indonesia membuat Sinteyong hingga meminta PSSI mendatangkan Yong Ki-hun untuk menjadi pelatih striker timnas Garuda. 일단 우리가 전반적으로 골 결정력이 많이 좀 부족했다고 판단하고 있고, 사실은 우리 팀에서 가장 취약 포지션이 스트라이커가 없는데 이것을 어떻게든 만들어내기 위해서 영균 코치를 지금 들어왔다고 보시면 됩니다. Lebih lanjut berkaca dari apa yang dikatakan Coach Shin, sebenarnya timnas Indonesia sendiri punya beberapa opsi untuk sektor depan. Dan semua tahu kalau nama Ole Roumanie adalah yang paling diinginkan. Meski musim ini Ole diterpa cedera sehingga hanya memainkan 15 laga di Eredivisie dengan 1 gol bersama FC Utrecht. Namun di musim 2024-2025,
Ole sudah kembali fit dan sudah menjadi pilihan utama FC Utrecht. Bahkan dirinya berhasil mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan beruntun di Eredivisie. Nah, alasan publik berharap banget kalau Ole segera memantapkan hatinya untuk Indonesia, karena ia dinilai sebagai penyerang paket komplit yang bisa memberikan nilai tambah untuk Indonesia. Ya, sebagai penyerang, Ole ini dibekali skill, kecepatan, visi bermain, serta positioning yang bagus. Dan dari rekam jejaknya di usianya yang masih 23 tahun, pengalamannya di Eredivisie jelas gak usah diragukan lagi. Bersama Nick Nijmegen, ia mampu mengemas 12 gol dan 8 assist dari 77 pertandingan. Lalu bersama FC Emmen, Ole berhasil mencetak 14 gol dan 5 assist dari 51 pertandingan. Maka dari itu, dengan segala potensi yang ada, wajar jika publik berharap ia akan jadi striker utama di skuad Garuda. Dan pada intinya kini menarik dinanti, manuver sat-set apalagi yang akan dilakukan PSSI bersama Coach Shin setelah mendaftarkan Maarten Paes untuk melakukan debutnya pada bulan September mendatang. Semoga PSSI dan Sinteyong bisa memberikan kejutan di hari ulang tahun bangsa Indonesia ini. Salah satunya ya tadi, segera memperkenalkan Ole Roemeny sebagai striker baru Timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.